Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisa wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih dalam surat Ali Imran. Terakhir adalah ayat 109. Kita lanjutkan ayat 110 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughni ankum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian wahai umat Islam adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya khairun nas linnas. Umat Islam itu adalah sebaik-baik manusia yang diperuntukkan oleh Allah untuk umat manusia. Namun
ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai khairu ummah, sebagai umat terbaik bagi umat manusia, ada syaratnya, yaitu adalah ukhrijat linnas, yang kalian dikeluarkan untuk umat manusia. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, di mana kalian itu selalu memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian selalu mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab ketika beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan, man sarrahu ayyakuna khaira ummatin falyuaddi saritatallahi fiha. Barang siapa yang senang, ya, dia ingin menjadi umat terbaik, maka hendaknya dia itu menunaikan syarat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ayat tersebut. Umat Islam ini akan menjadi umat terbaik, ya. Dan Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam adalah segalanya bagi seorang mukmin dan muslim. Sehingga apa? Sehingga ini adalah keistimewaan Islam. Sehingga apa? Sehingga janji Allah Subhanahu wa taala, Islam itu akan menguasai dunia, tapi selalu ada syaratnya. Ketika umat Islam itu komitmen dengan imannya, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa? Maka umat Islam pasti akan memimpin. Umat Islam pasti akan mulia, izzah. Kemuliaan itu hanya dengan diraih kembali kepada Islam. Sehingga ketika umat Islam itu tidak bangga dengan Islamnya, tidak mau menegakkan Islam, ya, maka apa? Maka otomatis umat Islam itu akan diperbudak oleh bangsa yang lain. Pasti dia akan dihinakan. Dan Anda bisa telusuri dari semua perjalanan peradaban Islam, ya, dari awal sampai hingga sekarang ini, sampai sekarang ini kita akan jumpai kapan umat Islam itu akan mengalami kejayaan, ya. Masyarakat, ya, para sahabat dulu yang mereka itu adalah orang yang hidup di padang pasir. Mereka tidak punya peradaban. Secara umum mereka tidak punya peradaban. Mereka hanya seorang pedagang, ya, mayoritas dari mereka orang Quraisy, masyarakat pedagang. Orang Ansor itu adalah orang yang mereka itu adalah apa? Berkebun kurma, ya kan begitu. Tidak pernah mereka punya ambisi pengen kekuasaan, pengen ini, nggak pernah. Karena apa? Hidup mereka udah kayak seperti itu, mengalir begitu saja. Tapi ketika mereka itu adalah memeluk Islam, kemudian mereka dibimbing oleh Rasulullah komitmen dan konsisten dengan Islam, maka apa yang terjadi? Ya, mereka adalah umat yang diperhitungkan. Ya, sampai yang namanya Persia, sampai yang namanya Romawi itu ketar-ketir, ya, dengan keberadaan komunitas umat Islam ini. Kenapa? Karena umat Islam, para sahabat yang begitu mereka itu tunduk taat kepada Rasulullah SAW, siap hidup, siap mati, siap ibaratnya apa? Membelanjakan harta mereka demi Islam. Itu yang membuat mereka itu adalah apa? Ketar-ketir. Dan dalam sejarah dibuktikan benar. Yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan kepada masyarakat Arab secara umum, sehingga kemudian manusia itu masuk Islam, ya, berbondong-bondong. Kemudian Romawi juga ditaklukkan, kan itu. Romawi ditaklukkan pada tahun ke-16 Hijriah, pada kekhilafahannya Umar yang diawali pada zamannya Abu Bakar, yang kemudian ditaklukkan oleh Islam, ya, di bawah komandonya yaitu apa? Khalid bin Walid, yang kemudian dilanjutkan yaitu adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai panglimanya. Kemudian apa? Kemudian Persia pun ditaklukkan oleh umat Islam pada zamannya Khalifah Umar juga, di bawah panglima yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga apa? Tidak ada Kisra lagi, tidak ada Romawi lagi. Ya, ini luar biasa. Yang dulu mereka cuma pengembala kambing, cuma pedagang, cuma apa istilahnya apa? Berkebun, tukang kebun kurma. Tapi mereka sekarang punya peradaban, mereka sudah mulai menguasai, ya.
negara-negara sekitarnya ketika Romawi sudah tunduk, Mesir juga apa bisa ditaklukkan ya dengan perantara yaitu adalah panglima, yaitu adalah Amr bin As, ya kan, Amr bin As. Ya, jadi apa, terus melebar zaman dinasti Umayyah, ya, dinasti Umayyah, ya, sudah sampai yang namanya apa, itu sudah sampai timurnya Iran, ya, kalau sekarang timurnya Iran, ya, sudah wilayah ya ya Turkistan, ya, wilayah Turkistan, ya, udah istilahnya apa, sudah dekat dengan India, Afghanistan, ya, dan sekitarnya. Jadi sudah sampai sana, sampai kemudian itu adalah karena apa? Karena mereka itu benar-benar adalah komitmen dengan Islam. Tapi ketika mereka sudah mulai, ya, mereka itu tidak apa, ibaratnya tidak komitmen ya dengan Islamnya, tidak konsisten dengan Islamnya, maka apa? Mulai mengalami kemunduran, ya, sampai kemudian apa? Eropa kembali bisa menguasai Palestina dengan perang salib, ya kan begitu. Yang kemudian apa? Baghdad dihancurkan oleh Mongol, ya kan itu kan. Ada Kristen, ada Mongol menghancurkan Baghdad lulu lantah. Itu kenapa? Ya. Itu karena apa ya? Karena umat Islam ketika itu adalah sudah tidak komitmen dengan Islam, tidak komitmen dengan ajaran Islam. Sehingga ketika Imam Ghazali rahimahullah, ketika beliau mengamati kenapa umat Islam yang begitu kuat ketika itu punya yang namanya dinasti Abbasiyah, kemudian yang namanya dinasti Fatimiyah, pada zaman beliau kan dinasti Abbasiyah. Beliau kok kenapa Palestina kok nggak bisa direbut, ya, perang salib kok bisa menang? Itu membuat yang namanya apa, Imam Ghazali itu resah dan gelisah, sampai beliau itu apa, mengundurkan diri dari rektor, ya kan begitu. Beliau ingin melihat apa sebenarnya ya penyakitnya masyarakat ini, ya, sampai beliau itu kemudian apa, menunaikan ibadah haji dari Makkah, dari Baghdad, padahal beliau dari Baghdad menuju Makkah, Makkah menuju Madinah, kemudian menuju Sam, Palestina dan sekitarnya, sampai kemudian balik lagi ke Baghdad. Itu ternyata beliau menjumpai, ya, iya Pak, penyakitnya masyarakat itu adalah jauh dari agama. Sehingga beliau kemudian mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Artinya ihya itu menghidupkan, ulumuddin apa, ilmu-ilmu agama. Jadi ternyata masyarakat itu jauh dari ilmu agama, tidak komitmen dan tidak konsisten dengan, karena apa? Karena ketidaktahuannya terhadap ajaran Islam. Itu yang membuat mereka kalah. Maka setelah itu Imam Ghazali melihat, oh penyakitnya ada di sini, maka apa? Masyarakat perlu dicerahkan kembali dengan apa? Ilmu. Maka sepulangnya Imam Ghazali sampai di Baghdad, Imam Ghazali tidak mau jadi rektor lagi, tidak mau jadi mufti lagi, ya, tapi beliau adalah bikin pondok pesantren. Kalau zaman kita sekarang, beliau membuat apa kalau di dunia kampus dia nggak bisa menghasilkan yang komitmen beneran, maka beliau itu adalah bikin kutab, ya bahasa kita sekarang ya pondok pesantren, ya, dia bikin kutab, dia mengkader, ya, itu adalah militannya dengan Islam luar biasa. Yang ini kemudian diadopsi setelah Imam Ghazali, ya, dan semasa dengan Imam Ghazali cuma agak lebih muda, itu adalah Abdul Qadir Jailani, ya. Abdul Qadir Jailani juga, kalau Imam Ghazali bermadzhab Syafi'i secara fikih, kemudian Abdul Qadir Jailani secara fikih madzhab Hambali. Tapi sama tujuannya adalah apa? Membangun apa? Membangun generasi, ya, yang komitmen dengan Islam. Kenapa? Karena saking parahnya ketika itu sebelum Imam Ghazali membuat kutab, ya, kemudian Abdul Qadir, umat Islam sesama Muslim saja itu, ya, sudah apa? Madzhab Syafi'i dengan madzhab Hambali saling serang menyerang, ya. Jadi apa? Sampai yang namanya apa? Pengikut madzhab Syafi'i bubarin pengajiannya, yaitu adalah apa? Madzhab Hambali. Madzhab Hambali nggak terima, ganti nyerang. Sampai tataran kayak seperti itu. Hampir sama kayak seperti zaman kita sekarang ini, ya, nih kan, beda dikit itu kemudian apa, kayak seperti itu. Itu kelemahan. Itu yang disadari oleh Imam Ghazali, bahwasanya apa, ini permasalahannya. Jadi apa, fanatik, ya,
yang berlebihan terhadap yang namanya apa? Kelompok-kelompok itulah yang kemudian apa? Mencerai-beraikan umat Islam. Sehingga mereka itu tidak kuat dan tidak kokoh. Sehingga mereka mudah diadu domba. Sehingga apa? Sehingga Eropa bisa sampai bercokol di Palestina, memperebutkan yaitu adalah Al-Quds, Palestina, kan begitu. Akhirnya apa? Dari kader-kader mereka ini, dari kader Imam Ghazali muncul ulama-ulama, dari Abdul Qadir Jailani muncul ulama-ulama tersebar luas. Yang kemudian ketika pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang mana dia itu adalah apa? Yang dulunya tidak diperkirakan, karena dia sebenarnya kan bukan orang hebat, tidak, ya kan itu. Bahasanya itu adalah dia momentumnya Salahuddin Al-Ayyubi itu bertepatan dengan kebangkitannya para umat Islam yang dari kader-kadernya Imam Ghazali dan dari kader-kadernya yaitu Abdul Qadir Jailani. Sehingga apa? Sehingga yang menjadi pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Para ulama. Yang jadi panglimanya siapa? Kemayoritas adalah para ulama, baik dari pengikutnya Imam Ghazali atau Abdul Qadir Jailani. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa memperebutkan yang namanya apa? Palestina. Bisa diperebutkan kembali, sehingga apa? Pasukan salib terusir. Ya itu, kalah. Dan setelah itu apa? Salahuddin Al-Ayyubi menghidupkan kembali madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, semuanya dilindungi. Yang madhab Syafi'i ya dikasih tempat, yang madhab Hambali ya dikasih tempat. Karena apa? Karena dari situlah yang namanya kemuliaan. Kalau ilmu itu tersebar, masyarakat itu tercerahkan. Ya. Jadi apa? Kalau ilmunya luas, beda dikit itu enggak jotos-jotosan. Lihat gitu loh. Karena apa? Karena lapang. Ya, jadi lapang. Jangan sampai semua kita permasalahan di kita ini permasalahan nggak kunut subuh saja itu sudah masya Allah. Ya kan, itu apa yang terjadi? Kenapa? Karena sempitnya ilmu. Jadi sempitnya ilmu. Maka apa? Maka di sini letaknya. Jadi kalau wawasannya luas, masyarakat itu pemahamannya itu adalah luas terkait tentang ilmu agama, maka akan tercerahkan. Sehingga apa? Izzah itu akan muncul. Sehingga apa? Tahu ini kemungkaran. Sehingga apa? Saling menasihati. Sehingga tegaklah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Imannya kokoh, ilmunya kuat. Karena di antara tanda kedekatan kedekatan hari kiamat itu apa? Tanda kecilnya di antaranya itu adalah ayyur fa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Ketika ilmu agama ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah kebodohan dalam masyarakat. Ya, kalau orang dah bodoh itu segalanya apa? Bisa dilakukan kan? Ya. Semuanya bisa jadi boleh. Kenapa? Karena bodoh. Ya, di sini letaknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu adalah umat terbaik untuk manusia ini. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalian selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan kalian itu beriman. Ya, kalian beriman. Sebagai wujud bahwasanya memang Islam itu adalah umat Islam itu adalah umat terbaik, dan itu memang sudah diberi keistimewaan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, ya, di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengisahkan qala lana Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada kami, "Ama tardawna an takunu rub'a ahlil jannah?" Wahai sahabatku, ya, tidakkah kalian mau, ya, kalian itu menjadi 1/4 dari penghuni surga, umat Islam. Fakabbarna. Maka kemudian para sahabat itu bertakbir, Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang seru dalam pengajian kok takbir itu tidak apa-apa sebenarnya, bukan bid'ah. Ya, jadi bukan bid'ah. Kenapa? Para sahabat ketika masya Allah kita 1/4 langsung para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ya, itu udah biasa. Ini bukan syiar teroris loh, ya. Ya, bentar-bentar itu kalau apa orang sekarang itu kan gampang memvonis apa syiarnya orang teroris itu adalah gampang ini takbir gitu, Allahu Akbar, begitu kan? Ya, bukan itu. Para sahabat tidak biasa kayak seperti itu memuji Allah. Ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Amma tardawna an takunu thulutsa ahlil jannah?" Apa kamu enggak senang, wahai para sahabatku, kalian itu adalah sepertiga dari penghuni surga? Kan begitu. Maka apa? Fakabbarna, maka kami bertakbir, Allahu Akbar. Kan begitu. Kenapa? Gembira. Wah, sepertiga dari penghuni surga dari umat Islam. Kan begitu. Kemudian apa? Tsumma qala, inni la arju an takunu satr ahlil jannah. Bahkan aku berharap kalian, wahai umatku, kalian itu adalah separuh dari penghuni surga. Bahkan yang lebih menggembirakan lagi, dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ahlul jannati isruna wa mi'ah saf. Penghuni surga itu barisannya mereka itu 120 barisan. Lakum minha samanuna safan. Sedangkan kalian, hei umatku, ya, kalian itu adalah apa? 80 barisan dari 120. Berarti berapa itu? 2/3-nya. Masya Allah. Ya, ini harusnya membanggakan. Tapi ya ingat, yang paling banyak masuk neraka ya umatnya Muhammad. Dengan begitu. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, kenapa? Ya, umat yang paling banyak ke umatnya Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sampai ya kiamat kan umatnya Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga di sini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang namanya umat Islam. Tapi ya ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, yaitu adalah iman dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Andai kata ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Kalau mereka ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, mereka beriman kepada ajarannya Nabi Muhammad, itu adalah lebih baik bagi mereka. Kenapa? Karena kalau mereka tidak beriman, maka itu dianggap sebagai orang yang kafir. Ya, kalau orang kafir kemana tempatnya? Tiada adalah ancamannya di dalam neraka. Ya, sehingga apa? Sehingga setelah Nabi Muhammad diutus, ya, siapapun dia, walaupun dia dulu adalah mengikuti ajarannya Nabi Musa, walaupun dia mengikuti ajarannya Nabi Isa, tapi kalau Nabi Muhammad sudah diutus, itu adalah harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti Nabi Isa di akhir zaman ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal, maka apa? Maka itu pun adalah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, bukan membawa ajaran lamanya Nabi Isa. Ya, kenapa? Ya karena memang apa? Sudah nggak ada syariat lagi kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhumul mu'minun. Di antara ahlul kitab itu ada yang beriman. Seperti Abdullah bin Salam, dia masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam. Ini pendetanya Yahudi. Dia masuk Islam. Kenapa? Tahu kebenaran. Yang sebenarnya mayoritas Yahudi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas. Bagaimana ada utusan Yahudi itu datang menemui Nabi Muhammad, ya, minta jawaban dari Muhammad. Kalau kamu bisa jawab, benar-benar kamu Nabi, kan gitu. Tapi ternyata apa? Setelah dijawab semuanya benar, dia mengatakan, wah, yang ketiga ini yang kita nggak terima ya Muhammad, kan begitu. Itu kan hanya cari alasan saja, ya. Sehingga kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ahlul kitab itu mengetahui kenabian Nabi Muhammad itu kayak seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, namanya orang tua itu kan nggak mungkin lupa sama anaknya, walaupun anaknya akeh, ya kan, mesti nggak lupa. Kalau mungkin namanya mungkin nggak ingat, itu ya wajar lah, gitu ya. Kalau anaknya seumur 12 gitu ya kan, usianya hampir sama gitu, mungkin bingung gitu ya. Tapi kan tahu kalau itu anaknya, ya kan begitu. Ya. Jadi apa? Jadi mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi. Cuma mayoritas mereka tidak mau beriman itu karena apa? Hasadam min indi anfusihim. Karena iri dengki yang ada pada diri mereka. Mereka itu berharap nabi yang terakhir itu dari mereka. Karena mereka tahu nabi yang terakhir itu nabi yang paling mulia.
Ternyata apa? Allah pilih nabi yang terakhir itu justru dari orang Arab. Itu kan? Jadi orang Arab. Justru adalah dipilih dari orang-orang Arab, ya. Ini yang buat mereka tidak terima, ya. Tidak terima. Wa aktsaruhumul fasiqun, dan mayoritas dari mereka itu adalah fasik. Namanya fasik itu adalah kharij min taatillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas mereka itu fasik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yadurrukum illa adza. Tidaklah mereka ahlul kitab itu membahayakan kalian hai umat Islam illa adzan, kecuali sekedar gangguan-gangguan kecil. Dan faktanya memang benar. Ya, bagaimana ahlul kitab Yahudi, ya, di Madinah ada Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Israil, Qainuqa, semuanya terusir karena pengkhianatan mereka sendiri. Ketika mereka itu adalah di Khaybar pun mereka terusir. Kenapa? Karena pengkhianatan mereka, ya. Sehingga apa? Mereka dimanapun mengalami kehinaan. Kenapa? Ya karena ulahnya mereka sendiri. Begitu pula Nasrani, yaitu kan, ketika mereka di Romawi, ketika umat Islam mereka dikalahkan. Persia pun kayak begitu. Ya, jadi apa? Jadi mereka itu tidak akan membahayakan umat Islam asal umat Islam itu adalah komitmen dan konsisten dengan Islamnya, ya. Jadi kayak seperti itu. Kenapa? Umat Islam itu tangguh asal imannya kuat, ya kan begitu. Tapi kalau imannya nggak kuat, ya dikasih duit merah satu saja harus kelepek-kelepek gitu loh, ya. Jadi itu permasalahannya. Kenapa? Titik lemahnya umat Islam itu kan apa? Titik lemahnya umat Islam itu adalah dunia. Titik lemahnya umat Islam itu harta benda. Karena itu fitnah terbesar bagi seluruh umat Islam itu adalah dunia. Ya. Jadi apa? Jadi fitnah terbesar, ya, bagi umat Islam itu apa? Dunia. Ya, sehingga apa? Sehingga Rasulullah sudah wanti-wanti, sehingga beliau mengatakan mal faqru ahsa alaikum, ya, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, walakin antubsatat dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Tapi justru aku khawatir kalau dunia ini Allah lapangkan, Allah bentangkan untuk kalian sebagaimana Allah telah lapangkan untuk umat-umat terdahulu. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian itu akan berlomba-lomba mencari dunia, lupa dengan agama, lupa dengan akhirat. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, makanya hati-hati terhadap dunia, itu harus hati-hati. Ya, dunia harus diraih. Jadi ingat, prinsip Islam itu bukan kita ini tidak butuh dunia, kita butuh dunia. Dunia harus kita kuasai. Allah sendiri mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagian duniamu. Dunia harus kita gapai. Kita lebih layak untuk mendapatkan dunia itu. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Maka yang selalu saya ingatkan, jangan jadikan dunia itu sekedar dunia, tapi jadikanlah dunia itu untuk menggapai akhirat. Ya, jangan dunia dinikmati dunia, tapi dunia mari kita nikmati menjadi akhirat. Dengan apa? Ya kita amalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta ya banyak berinfak kepada Allah. Ya itu, yang dinikmati dunia ya sekedarnya. Ya, jangan kemudian segalanya untuk dunia. Dunia itu sementara. Ya. Orang sampai punya mobil 5, 7, itu buat apa? Ya. Kalau andai kata ya nggak dipakai semuanya, ya kan gitu kan? Lu ngapain? Ya cukup 2, ya sudah 2. Ya, ngapain lebih? Ya, ngapain lebih? Bikin rumah tuh masya Allah luar biasa. Wah, kalau ya tidur itu satu kasur juga nggak ibaratnya juga satu kasur ukuran 1 meter aja yang juga lebih. Ya kan begitu loh. Lu ngapain bikin rumah kau gede-gede? Ya kan kayak itu. Ya, ya sekedarnya saja cukup. Kan begitu. Selebihnya gunakan apa? Untuk membangun istana Anda di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Caranya kayak begitu, ya. Jadi apa? Dirubah menjadi akhirat. Sehingga apa? Itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Anda. Bahkan akan menjadi apa? Anda semakin diberi kemuliaan oleh Allah dengan harta. Kenapa? Diinfakkan di jalannya Allah. Kan begitu. Maka apa? Dikasih terus oleh Allah. Ya. Tapi kalau udah kaya pelit ya terhenti di situ. Ya, nggak akan nambah. Tapi kalau dia semakin banyak dermawan, maka apa? Maka akan semakin Allah titipkan harta ini. Kenapa? Tahu hamba ini dermawan. Sehingga apa? Akan membawa kemaslahatan yang lebih bagi umat Islam. Jadi harusnya umat Islam itu banyak yang kaya. Kalau banyak kaya, banyak kemakmuran. Kan begitu. Sehingga apa? Untuk umat Islam sendiri. Jadi jangan kemudian kita nggak butuh dunia, ya. Kerjaannya cuma wirid terus gitu ya. Ya, nggak bisa. Kita harus menguasai juga. Cuma jangan kita diperbudak oleh dunia. Jangan dunia kita melupakan akhirat kita. Karena tujuan kita akhirat, dunia itu cuma sarana. Ya, sehingga sarana jangan sampai melupakan tujuan. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan jika mereka orang ahlul kitab itu memerangi kalian, hei umat Islam, yuwallukumul adbar, maka mereka itu akan memberikan punggung mereka. Maksudnya apa? Mereka akan berpaling, lari, membelakangi kalian. Itu sudah karakternya, apalagi Yahudi. Ya, gayanya aja pertama perang itu seakan-akan ya mereka berani itu ya. Maka apa? Maka ketika sudah dihadapi lari terbirit-birit. Ya, udah dari zaman dulu itu, zamannya Nabi Muhammad kayak gitu. Makanya mereka orang Yahudi itu bikin benteng-benteng yang kokoh, kan begitu. Jadi ketika sudah mulai kalah, ya, kemudian udah nggak ada semangat kan itu. Mengapa? Maka langsung berlindung di benteng kan begitu. Ya, dijebol juga akhirnya. Akhirnya apa? Ya kalah, terbunuh, terusir kayak begitu. Nggak usah jauh-jauh lah zaman kita sekarang ini, ya. Pasukannya Israel itu kayak apa? Menghadapi anak Palestina yang cuma pakai ketapel aja kan takutnya luar biasa. Ya kan begitu? Itu sudah karakter. Ya, makanya mereka itu dalam posisi ketakutan, mereka itu butuh banyak perlindungan. Kan begitu? Banyak perlindungan. Mengapa? Maka mencari teknologi yang canggih. Mereka berpikir itu. Kenapa? Saking takutnya. Kalau umat itu saking beraninya, nggak bawa apapun berani. Kan gitu loh. Ya, kenapa? Ya kalau umat Islam sudah jihad, sudah berperang itu yang dicarikan mati bukan hidup. Ya, kalau mereka itu berperang kan pengennya nyari hidup, ya kan itu. Selagi masih bisa apa? Hidup, ya jangan mati kan gitu. Kalau umat Islam sudah niat perang itu ya mencari mati. Kenapa? Mencari syahid kan begitu. Sehingga apa? Kematian itu dicari malahan. Itu yang membedakan. Sehingga apa? Nggak ada takut yang apa? Nggak ada takut lagi. Siapapun yang dihadapi ya terjang. Kenapa? Oh, yang dicari kematian. Kenapa? Dengan mati syahid garansinya ya ruhnya langsung bisa di surga. Ya kan begitu? Di burung hijau yang bisa terbang ke sana kemari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat yang dikasih keistimewaan oleh Allah. Orang yang mati syahid kan dikasih 6 keistimewaan. Dari tetesan darah yang pertama diampuni. Ya kan itu? Aman dari fitnah kubur, ya kan begitu. Terus nggak pakai tes-tesan, langsung lolos, ya kan begitu. Kemudian apa? Selamat dari hari kaget, itu hari kebangkitan. Kemudian apa? Nanti dia itu akan dikasih mahkota kewibawaan dari mutiara, ya kan begitu. Kemudian akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya ini kan membuat semangat kadang ngawur gitu ya. Ya jadi itu 72 bidadari, ya. Dinikahkan 72 bidadari. Kemudian apa? Kemudian adalah apa? Dia diberi hak memberi syafaat 70 keluarganya. Keistimewaan yang luar biasa. Itu orang yang mati syahid. Ya makanya apa? Kalau mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka berperang itu mencari kehidupan. Ya sehingga apa? Selagi masih bisa menyelamatkan diri, selamatkan diri. Ya, itu yang mereka cari. Sehingga apa? Yuwallunal adbar. Mereka itu akan membelakangi kalian, ya, memberikan punggungnya mereka. Apa lari mereka kan begitu. Summa la yunsarun, kemudian mereka itu tidak akan ditolong. Dzuribat alaihimud dzillatu aina ma sukifu. Ya.
Tidak akan menimpa mereka itu kehinaan dimanapun ya mereka berada. Ya, mereka akan ditimpa kehinaan tersebut. Ya, asal kapan ya umat Islam itu apa? Tadi ya komitmen dengan Islamnya, mereka akan selalu terhinakan. Illa bihablim minallah, kecuali mereka itu adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, yaitu apa? Perjanjian Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak akan dihinakan. Kan begitu. Wa hablim minan nas, atau dengan berpegang teguh dengan perjanjian sesama manusia. Mereka mengadakan perjanjian dengan muslim, mukmin, umat Islam itu kan komitmen dengan perjanjian. Sedangkan Yahudi itu selalu mengkhianati. Maka Anda akan selalu saksikan drama-drama dari Israel setiap dia genjatan senjata dengan umat Islam di Palestina. Mungkin ya berapa bulan diserang lagi. Ya, biasanya mendekati Ramadan itu ya. Sering kayak seperti itu. Karena apa? Karena itu sebenarnya buat ngetes. Ya, mereka itu lagi ngetes kesiapannya umat Islam. Ya, jadi kayak seperti itu. Dan kebangkitan Islam itu luar biasa. Kalau di Palestina itu sudah semangatnya itu luar biasa. Ya, jadi kayak seperti itu. Yang di luar itu yang apa? Kayak di Indonesia ini yang apa? Jauh dari harapan kan gitu ya. Jadi jauh dari harapan. Kalau mereka sudah siap, benar-benar mereka itu adalah siap. Ya, makanya apa? Maka di sini letaknya. Jadi mereka itu akan apa? Istilahnya mendapatkan kehinaan dimanapun mereka berada. Selagi apa? Ya, selagi umat Islam itu adalah kuat dan kokoh, kan begitu. Ya, kecuali mereka mau berpegang teguh dengan tali Allah, dengan perjanjian sesama manusia. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka akan kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau beriman. Bahkan Yahudi itu nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Ya, dia akan dibantai oleh umat Islam bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Sampai nanti ketika mereka dibantai, tidak ada satupun yang namanya tempat persembunyian kecuali akan memberitahukan kepada tentara muslim di mana mereka berada, kecuali satu pohon, yaitu pohon Gorgot. Ya, sehingga nanti la hajar wala sajar, tidak bebatuan, tidak pepohonan, pasti akan mengatakan ya jundi muslim wara'il yahud uqtulhu, wahai tentara muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Ya, ketika itu sudah dia terhinakan, ya, sudah nggak ada tempat, ya, benar-benar di bumi hanguskan. Karena apa? Ini sudah akhir zaman, sudah mau tamat. Kalau mereka masih ada, ya nanti ada drama baru lagi. Ya, ini udah akhir zaman. Ya, jadi kayak seperti itu. Ini tinggal kemakmuran, tinggal sekali. Ya, jadi kemakmuran tinggal sekali, yaitu miliknya umat Islam, kan begitu. Wa dzuribat alaihimul maskanah, dan mereka itu nanti akan ditimpa kemiskinan. Ya, ditimpa kemiskinan. Kalau sekarang kan umat Islam yang kebanyakan miskin. Kalau mereka kan jaya sekarang. Ya, siapa yang menguasai dunia? Ya, menguasai dunia kan mereka. Ya, jadi Yahudi dan Kristen kan begitu. Jadi menguasai mereka. Kayak kenapa? Ya karena umatnya tadi. Ya, jadi umatnya itu adalah masih apa? Ibaratnya masih tidur. Ya, jadi masih tidur, belum bangun. Jadi belum bangun, ekonominya belum bangun, politiknya belum bangun, segalanya belum bangun, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga mereka masih aman. Jadi mereka masih aman. Tapi kalau umat Islam sudah bangun, ya, maka mereka pasti akan ketar-ketir. Ya, maka mereka akan selalu, zaman kita sekarang ini, kalau ada orang-orang yang dia komitmen dengan Islam, itu mereka sudah ketar-ketir. Makanya caranya itu adalah bagaimana muncul kelompok-kelompok yang ibaratnya itu dia tuh komitmen dengan Islam itu dilemahkan dari dalam. Sehingga apa? Dicarikanlah musuh sesama Islam. Sehingga muncullah sekarang itu kalau orang mau komitmen dengan Islam, syariat Islam itu dituduh radikalis, dituduh teroris, dituduh apa istilahnya fundamentalis, kan begitu. Ya, dengan tuduhan-tuduhan. Untuk apa? Untuk saling melemahkan. Ya. Siapa yang dipakai? Yang dipakai ya tangan-tangan Islam itu sendiri. Sehingga apa? Kita Islam itu Islam yang wajar-wajar sajalah, nggak usah sing radikal-radikal, kan gitu ya. Itu yang terjadi, ya. Jadi pakai tangannya siapa? Ya pakai tangannya umat Islam itu sendiri. Kenapa?
Kalau mereka langsung nyerang umat Islam, ya mereka diganyang, ya. Jadi kayak seperti itu. Tapi kalau umat Islam diadu domba, maka apa? Mereka bersorak-sorai. Ya, itu yang terjadi. Jadi seperti itulah yang namanya kondisi. Dari zaman dulu pun kayak begitu. Ya, Yahudi itu jarang mau berhadapan langsung itu. Kenapa? Karena mereka kan penakut. Mereka penakut. Maka caranya gimana? Mengadu domba. Ya, itu yang dipakai. Dan musuh-musuh Islam itu semuanya kayak begitu. Cuma kitanya umat Islam itu ya apa? Masih seneng diadu domba. Ya, sesama Islam ya. Itu juga saling melemahkan. Ini yang terjadi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa orang-orang ahlul kitab itu ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan ditimpa yang namanya kemiskinan. Kenapa yang demikian itu? Kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka itu adalah mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu sangat ingkar kepada ayat-ayat Allah. Mereka merubah-rubah. Yang namanya riba itu ma'asyiral muslimin, di masyarakat Yahudi sendiri itu sebenarnya haram. Ya. Tapi kenapa kok mereka mempraktekkan riba? Jadi mereka mempraktekkan riba itu untuk selain Yahudi. Tapi kalau sesama Yahudi mereka tidak mau bermuamalah dengan riba. Ya, muncul bank ribawi pertama kali itu perang dunia 1 dan dunia 2. Ya, Eropa perang, ya, Eropa perang, Yahudi itu adalah ngutangi apa? Ngutangi modal ke Inggris, ke Perancis, ke Jerman, diutangi. Ya, itu munculnya bank-bank ribawi itu mereka. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian mereka menguasai. Ya, karena mereka punya modal, Inggris disusupi bahasanya kan begitu. Ya, caranya gimana supaya mereka bisa bercokol di Palestina? Maka kan kisahnya panjang. Sampai kemudian ketika mereka melihat bahwasanya Turki Utsmani itu ancaman bagi mereka, maka apa? Maka mereka pakai tangan-tangan Inggris untuk apa? Bagaimana Turki Utsmani itu harus disekulerkan, harus diruntuhkan. Sehingga apa? Sehingga kemudian dimunculkan Kemal Atatürk yang kemudian dia itu adalah memimpin Turki Utsmani jadi sekuler, ya kan begitu. Ketika Turki Utsmani, kekhilafan Turki Utsmani sudah runtuh, maka apa? Maka Inggris ya di bawah ibaratnya adalah Yahudi, maka apa? Wilayah-wilayah Turki Utsmani dipecah-pecah. Ya, dipecah-pecah. Kesepakatannya Inggris dengan yang namanya Yahudi, karena waktu itu waktu pemilihan ya istilahnya di Inggris itu partai buruh itu nggak pernah menang, maka disupport sama Yahudi dengan dana yang kuat. Akhirnya menang ya, ketika menang dengan syarat bahwasanya kalau kamu nanti menang pemerintahanmu yang pertama ya kamu harus itu adalah apa? Menghancurkan kekhilafahan Turki Utsmani. Yang kedua, kasih kami tempat ya wilayah di Palestina. Kan begitu. Akhirnya benar. Turki Utsmani diruntuhkan ya. Kemudian apa? Kemudian adalah mereka dikasih tempat ya di Palestina. Yang ketika mereka dikasih tempat cuma berapa hektar saja di Palestina, langsung diproklamirkan di PBB itu adalah telah berdiri negara Palestina. Penduduknya aja belum ada. Ya, hebat kan? Ya. Ya karena apa? Ya semuanya kan pendukungnya mereka. Ya. Semuanya adalah pendukungnya mereka. Ya itu hebatnya. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Jadi mereka tuh sangat menentang ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Dan mereka itu suka membunuh para nabi tanpa hak. Ya, itu sudah biasa. Nabi Isa saja ya mau dibunuh kan, yang kemudian diselamatkan oleh Allah. Ya, diangkat ke langit kan begitu. Kenapa? Yahudi itu kayak seperti itu. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di mana Yahudi itu dalam satu waktu di pagi hari mereka membunuh para nabi, membunuh umat yang beriman itu 40.000 orang. Ya, siang hari sudah buka pasar kembali. Ya. Itu sampai kayak seperti itu. Jadi mereka suka membunuh. Ya, jadi suka membunuh yang menghalangi kepentingan mereka. Ya. Walaupun ini tidak bisa dikatakan semua Bani Israel, enggak, ini Yahudi. Ini adalah Yahudi. Kan begitu. Dzalika bima sawwa kanu ya'tadun.
Yang demikian itu karena mereka itu adalah bermaksiat kepada Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka itu adalah melampaui batas. Ya, sehingga apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini mereka jaya. Tapi ketika Islam kuat, umat Islam itu kuat, maka mereka akan kembali kepada posisi di mana mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ingat bahwasanya izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan umat Islam itu hanya dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara yang lain. Ya. Kalau dengan teknologi, teknologi miliknya mereka kok. Ya. Jadi apa? Kuatnya Islam dan iman itulah yang akan membuat mereka ketakutan. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti ya, itu akan membuat mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Kalau sudah nggak bisa tidur nyenyak, kira-kira apa? Ya stres lama-lamaan kan gitu, ya. Nggak usah kita perangi, mati duluan, ya gitu kan? Ya, jadi kayak seperti itu. Orang kalau udah kepikiran terus gitu ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, kan stres akhirnya. Akhirnya apa? Ya kalah sebelum perang. Makanya Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu diberi kemenangan oleh Allah itu dengan rasa takut yang Allah uncamkan kepada dada musuh-musuhku dalam jarak perjalanan 1 bulan sebelumnya. Musuhnya itu sudah apa? Istilahnya apa? Resah gelisah, ya. Muhammad itu kayak apa? Kayak gini udah ketakutan. Ya 1 bulan, ya. Ya 1 bulan udah stres duluan, ya. Ketika berperang gimana? Baru tahu kilatan pedang ya lari kan gitu kan. Kenapa? Udah stres duluan. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi bangkitnya Islam itu kayak seperti itu. Itu kembali kepada agama, ya, bukan dengan teknologi. Kalau dengan teknologi ya mereka sudah menguasai duluan. Ya, wong kita beli senjata ya banyakkan dari mereka, pesawat ya kita beli dari mereka. Kan mereka udah tahu rumus-rumusnya gitu. Ya lah, diblok saja rampung lah kan gitu ya. Ya, jadi kayak seperti itu. Alah, paling pesawatnya Indonesia bertahan berapa tahun ini kan gitu, paling nanti beli lagi sama kita kan begitu, ya. Tapi kalau Islam bangkit, ya umat Islam ini bangkit, ya mereka akan ketakutan. Wallahu taala alamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.